Perkenalkan, nama saya Clara Angunsela, NIM 22270001. Baiklah teman-teman, kali ini Clara bakal membahas tentang analisis teks media. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar apa itu analisis teks media. Sedikit Clara jelaskan bahwa analisis teks media merupakan suatu pendekatan untuk memahami bagaimana media dapat membentuk, menyampaikan, dan mempengaruhi pesan kepada audiensi. Jadi, dalam konteks tersebut, teks media tidak hanya merujuk pada suatu kata-kata ataupun tulisan, tetapi juga dapat mencakup suatu gambar, video, simbol, dan elemen lainnya, sehingga dapat membentuk pesan dalam media massa, baik itu media cetak, elektronik, ataupun digital. Tujuan utama dari analisis teks media adalah untuk menggali lebih lanjut atau menggali lebih dalam suatu makna yang terkandung dalam suatu teks, sehingga dapat dipahami bagaimana teks tersebut dapat diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh audiensi. Sehingga dalam analisis tersebut paling penting untuk mengidentifikasi bagaimana suatu media dapat membentuk representasi tentang realitas sosial, budaya, ataupun politik. Ada dalam satu buku tentang analisis teks media dari Trianto. Ia menjelaskan bahwa media bukan hanya sekedar penyampaian informasi, melainkan juga dapat membentuk persepsi dan realitas sosial. Media dapat berperan dalam membentuk bagaimana dunia dipandang dan dimaknai, baik oleh individu maupun masyarakat yang secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis teks media harus dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan bagaimana suatu faktor seperti ideologi, framing, dan konteks sosial yang dapat mempengaruhi suatu penyusunan pesan yang akan disampaikan kepada audiensi. Selanjutnya, ada beberapa suatu pendekatan yang sering digunakan untuk menganalisis teks media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semiotika, yang dimana pendekatan ini melihat media sebagai suatu sistem tanda yang berfungsi untuk menyampaikan suatu makna. Analisis teks semiotika juga mempelajari bagaimana suatu tanda-tanda seperti kata-kata, gambar, ataupun simbol, sehingga dapat membentuk suatu makna dalam teks media. Yang kedua yaitu framing, yang dimana analisis framing yang berfokus pada bagaimana media mengatur dan menyusun suatu informasi untuk membentuk perspektif tertentu, sehingga media tidak hanya menyampaikan suatu informasi, namun juga dapat mempengaruhi bagaimana suatu informasi tersebut dapat dipahami oleh khalayak umum ataupun para audiensi yang membacanya. Selanjutnya, konstruksi sosial, yang dimana pendekatan ini melihat sebagai bagian dari proses konstruksi sosial, yang dimana realitas sosial dibentuk dan diidentifikasi melalui media. Media dapat menciptakan suatu gambaran-gambaran tertentu tentang dunia yang mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Jadi teman-teman, sedikit dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui teks media kita dapat memahami lebih dalam bagaimana media mempengaruhi suatu persepsi publik, mengungkap suatu masalah yang ada dalam penyampaian informasi, serta melihat bagaimana hubungan antara media dan kekuasaan dalam masyarakat. Analisis ini juga penting untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap suatu informasi yang kita terima setiap harinya, dan bagaimana hal tersebut dapat membentuk suatu pandangan kepada orang lain. Oleh karena itu, analisis teks media harus dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasikan ideologi yang mungkin terkandung dalam suatu pesan yang telah disampaikan, dan bagaimana juga cara kita dapat memahami orang lain berpikir maupun bertindak. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila salah kata, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.